Hai semua. Mmm, kita nafas sebentar dari episode minggu lalu yang ya kalian bisa gambarin sendirilah ya. Tentang kita emang gak ada habisnya ya. Kayak masalah yang tenggelam terus terbit dan terus gitu. Kayak matahari. Mungkin karena memang cara kerjanya kayak gitu. Berangkat dan pulang ke rumah. Rumah. Yep, rumah. Apa sih yang terbayang di dalam pikiran ketika dengar kata itu? Sebuah bangunan megah? Atau cuma tempat sederhana yang cukup untuk nampung bahagia? Nggak apa-apa, ini bukan tentang benar salah kok. Toh, perkara besar dan kecil tiap orang punya porsi dan definisinya masing-masing. Lagi pula, inti dari sebuah rumah bukan tentang apa yang terlihat dari luar, tapi dari tiap berantakan yang ada di dalamnya. Bahkan buat sebagian orang, rumah nggak bisa benar-benar serumah itu. Ya, kalau rumah harus tentang nyaman, mungkin pulang nggak berlaku buat semua orang. Terus kenapa? Terus kenapa masih pulang kalau rumah juga nggak bisa buat betah? Kenapa masih pulang kalau kabur terlihat lebih menyenangkan daripada merasa asing di rumah sendiri? Karena pulang bukan tentang rasa nyaman, tapi tentang bertahan. Dan yang namanya bertahan kan gak pernah bisa segampang ngucapinnya. Apalagi kalau bertahannya sendirian. Kayak saya ke dia waktu itu. Tuh kan, bener kan nyambung-nyambung juga ujungnya. Abis gimana ya? 8 tahun saya selalu pulang ke rumah itu. Senang sedih di sana, lelah rehat di sana, baik buruk di sana. Proses hidup yang hampir sebagian besarnya juga ada di sana. Rumahnya sih masih ada sampai sekarang. Masih utuh. Bahkan semakin indah. Semakin kokoh. Semakin baik. Cuma sayanya aja yang udah gak tinggal di situ. Walau sebenarnya, sejak di hari pertama dari keseluruhan 8 tahun itu, saya gak pernah benar-benar tinggal di sana. Karena ternyata rumahnya gak senang ada saya di sana. Rumahnya capek sama saya. Rumahnya gak pernah menginginkan dan gak membutuhkan saya. Iya, rumah yang gak pernah ditujukan buat saya huni. Terus kalau kalian sekarang nanya saya tinggal di mana, nggak tahu ya. Saya juga bingung. Tiap isi kepala saya nanya itu ke hati saya sendiri. Karena pindah rumah itu butuh proses yang susah. Bahkan ribet. Pertama, yang paling penting, cari dulu rumah barunya. Yang cocok, yang pas. Nggak perlu sempurna deh. Bahkan gak perlu lebih indah dari yang sebelumnya. Cukup sebuah rumah yang sungguh-sungguh bisa dihuni dan gak akan membiarkan saya pergi lagi. Cuma pertanyaannya kan, mau nyari di mana yang kayak gitu? Susah banget. Bahkan hampir mustahil untuk bisa ditemukan. Ya, ada sih satu rumah yang sebenarnya bisa saya bilang hampir sempurna. Rumah yang bisa menyediakan apapun yang saya butuhkan. Rumah yang bahkan jauh lebih indah. Lebih megah. Lebih segala-galanya. Dan yang terpenting, rumah yang selalu menunggu saya pulang. Tapi gak tahu kenapa jawaban saya selalu enggak. Saya gak mau. Enggak aja gitu. Tunggu. Kalau gitu, berarti yang mustahil bukan cari rumah yang sempurna, tapi cari rumah yang seperti dia.
Ya ampun, pantesan aja. Mau sampai ke ujung dunia sekalipun, saya berusaha cari rumah yang saya mau. Gak akan pernah bisa ketemu kalau rumah itu harus kayak dia. Ini kayaknya perlu kita garis bawahin ya. Beruntung saya menyadari ini cepat-cepat, bukan ketika sudah bertahun lamanya. Saya sudah kehilangan dia. Saya nggak mau kalau juga harus kehilangan waktu. Terlalu lama. Iya, terlalu lama. Ini tuh kayak ketika pertama kali saya mencoba kopi pertama saya, yang memang pahit. Tapi ketika saya coba kopi yang lain, ternyata yang saya bilang pahit itu justru yang paling cocok. Maksudnya, dari dia saya jadi sadar bahwa rasa pertama nggak akan bisa digantikan oleh rasa-rasa berikutnya. Masalahnya juga nggak sampai di situ aja. Ya, sekarang gini. Anggaplah ketemu. Anggaplah saya berhasil ketemu dengan rumah yang cukup untuk membuat saya pindah. Ya berarti kan fase setelahnya akan 2 kali lebih sulit. Pindahan. Itu lebih ribet dari cari rumah. Karena saya harus balik ke rumah yang lama, memilah-milah mana yang saya akan bawa dan akan saya tinggalkan. Karena hal kecil pun pasti menyimpan kenangan yang gak kecil. Lagi-lagi, flashback jadi fase kambuh. Kambuhnya penyakit masa lalu yang sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, juga gak bisa benar-benar sembuh. Waktu saya tanya ke Dina, teman saya, yang biasanya ada di segmen Kotak Pos, dia bilang, "Ya lo pindah gak usah bawa apa-apa lah. Tinggalin aja semua. Bawa diri doang. Buat semua jadi serba baru. Kalau harus bawa barang-barang dari rumah yang sebelumnya, itu namanya lo bukan pindahan. Lo cuma ngegeser dia sedikit. Ujung-ujungnya tetap ada dia di dunia lo." Terus saya mikir, yang Dina bilang itu benar, nggak salah. Apalagi dia yang juga ngelihat saya 8 tahun bolak-balik nggak menentu. Dia pasti udah muak banget kalau saya masih harus bawa barang-barang yang cuma akan mengikut sertakan kenangan ke tempat yang baru. Ke tempat yang harusnya jadi permulaan segala hal yang baik, bukan menghidupkan kembali masa lalu. Tapi buat saya, nggak bisa segitu gampangnya. Meninggalkan semuanya begitu aja, barang-barang yang masih bisa dipakai lagi, yang masih punya banyak manfaat. Lagi pula, saya nggak mau susah-susah cari cara buat lupain dia. Ya buat apa? Buat apa berusaha lupa kalau segala hal yang dihapus pasti meninggalkan jejak? Karena saya yakin, memori, kenangan, rasa sakit, kekecewaan, masa lalu, itu semua diciptain, dikirim ke hidup kita, bukan cuma untuk sekedar datang terus untuk dilupain gitu aja. Entah kenapa saya selalu percaya bahwa alam semesta melakukan sesuatu, apapun itu, pasti ada alasan dan tujuannya. Jadi kalau saya malah ngelupain 8 tahun itu, melenyapkan semua kenangan, berarti saya nggak sopan, saya nggak tahu diri. Kenapa? Karena 8 tahun menyakitkan itu sebenarnya titipan pelajaran. Iya, move on itu bukan tentang melupakan, bukan tentang merelakan, tapi tentang belajar. Dan juga move on, ternyata yang juga baru saya sadari, bukan tentang cari rumah baru dan memindahkan semua perabotan dari rumah sebelumnya. Bukan. Move on itu tanggung jawabnya besar. Karena harus ada hal baik, perubahan yang terlihat jelas, bukan cuma dari bentuk dan sifat rumahnya, tapi dari penghuninya, dari diri kita sendiri. Belajar dari masa lalu. Itu namanya move on. Supaya kalaupun akan terjadi lagi, kalaupun terjadi dengan orang yang berbeda, kita tahu cara ngehandle-nya. Mungkin gak semua orang bisa berpendapat kayak gini, karena juga butuh cukup waktu yang lama buat saya untuk akhirnya memahami ini. Kayak selama 8 tahun saya ke dia, tentu gak cuma sekali 2 kali saya coba untuk move on.
Selalu gagal karena yang saya coba adalah gimana caranya lupa. Gimana caranya ngerelain dia. Gimana caranya terima lihat dia sama orang lain. Dan tanpa saya sadari, saya cuma nurutin ego sendiri untuk semakin menghakmilikan raganya atas hati saya, dan itu nggak bener. Saya juga udah pernah coba untuk jadiin orang lain sebagai medium move on. Kan banyak tuh yang bilang, move on tuh ya dengan orang baru lah. Itu bumerang banget sebenarnya. Karena cepat atau lambat, pasti akan ada satu hati yang jadi korban. Itu cara paling berbahaya. Jadi enggak deh. Kalau kalian mau coba, nggak apa-apa. Langsung cari orang baru untuk pindahin segala macam rasa. Itu kendalinya di kalian kok. Tapi coba dipikir lagi. Itu ngulang kesalahan yang sama nggak? Makanya, saya milih untuk belajar. Yang jelas, move on itu harus jadi fase memperbaiki diri. Bahwa, oh saya pernah di posisi itu. Oh saya pernah merasa sesakit itu. Oh, ternyata begitu ya kecewanya kalau terlalu bergantung sama orang lain. Oh, ternyata satu-satunya orang yang bisa sembuhin saya ya saya sendiri. Sampai saya nggak sadar bahwa waktu berjalan tanpa terbuang sia-sia. Karena move on membuat saya jadi dewasa. Untuk nggak asal dalam sesuatu. Untuk mikir dulu kalau melakukan sesuatu. Cuma memang orang yang lagi dalam proses move on itu ada aja ujiannya. Apalagi kalau sesuatu yang sedang kita usahakan untuk move on dari sana, mendadak datang lagi. Entah apa tujuannya. Entah untuk balik atau cuma singgah sebentar kasih pesan perpisahan. Seperti yang dilakukan. Setelah episode minggu lalu, ternyata dia dengar dan akhirnya kirim pesan. Kalian pasti sudah baca, tapi yang belum tahu tenang, akan saya bacakan ulang di sini. Jadi sore itu, kebetulan pas sedang hujan, dia kirim pesan. Begini. Sana, kamu baik-baik. Jangan keluar rumah dulu, kalau bisa jangan jajan. Kalau makan jangan milih-milih. Sana, aku sudah dengar podcastmu yang ini bukan cuma tentang merelakan. Bagus, seperti biasanya. Aku senang melihat pendewasaanmu yang sekarang. Seenggaknya kamu sudah bisa jaga diri sebelum jaga hati orang lain. Kita berdua tahu itu bukan pekerjaan mudah. Kamu juga tahu aku gak bisa kasih itu. But you are still the coolest person I've ever met, Sana. Kamu hebat. Hebat sekali. 8 tahun aku nyaksiin proses kamu yang gak mudah. Dan it turns out kalau kamu bisa juga ngelewatin ini semua. Makasih ya. Makasih udah sayang sama diri kamu sendiri. Itu berarti banget buat aku kalau boleh jujur. Cuma satu hal kecil yang agak keliru dari podcastmu itu kalau kamu bilang kamu gak pernah memilikiku sejak awal, itu keliru. Kamu sudah pernah memilikiku cukup lama, mungkin kamu gak sadar. Kamu cantik, tetap jadi kamu yang kukenal. Seperti yang pernah kamu bilang, gak semua tokoh bisa masuk dalam cerita yang sama tahu. Dengan suaramu yang lucu. Terus jadi cahaya paling terang sana. Dunia berhak buat kamu senang. Itu perintah. Begitu isi pesannya. Walau ada bagian salam sayang yang dia unsend entah kenapa. Dan gak saya bales. Saya memilih untuk clear all, menghapusnya. Saya cuma gak mau melanjutkan percakapan yang sebenarnya sudah lama selesai. Saya tahu, saya dan dia sama-sama paham. Cuma kalau saja ketika itu saya bales, mungkin akan kayak gini. Halo, aku sudah menerima pesan perpisahanmu. Sudah kubaca juga.
Cuma maaf aku menghapus dan gak membalasnya karena apalagi sih yang lebih buruk dari perpisahan dan kehilangan yang harus terjadi dalam satu waktu? Makasih selama ini sudah buat aku senang. Maaf ternyata kamu gak senang selama sama aku. Makasih sudah bisa menyebalkan dan menyenangkan dalam satu waktu. Maaf selama ini buang waktumu. Maaf pernah singgah walau aku yang paksa padahal kamu maunya pulang. Maaf aku merasa kehilanganmu padahal harusnya gak gitu karena walau kamu bilang aku pernah memilikimu, terasanya tetap tidak begitu. Mau berapa buku yang kutulis? Jutaan kata-kata itu gak bisa menyelamatkan cerita ini. Jadi teruskan perjalananmu, karena aku pun begitu. Satu lagi, ada sesuatu yang gak akan aku unsend di sini, bahwa aku akan mengirim salam sayang dari sana. Jaga diri baik-baik. Kalaupun tidak mau, aku tahu semesta selalu punya cara buat jagain kamu.